Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Secara khusus Jemaat HKBP Resort Surabaya Selatan, salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kepadamu kami datang Tuhan pada hari ini, menyerahkan hidup kami, mengangkat jiwa kami ke hadapan Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon berkenanlah Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menguduskan hati dan pikiran kami, menuntun dan memberi kami hikmat untuk memahami firman yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025, diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1b sampai ayat 2. Mazmur 25 ayat 1b sampai ayat 2, demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, hodo ali jaho badi halumuton rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, unang tumpaila au, asa unang marsurak-surak akamu suku mida au. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, masing-masing kita mengalami situasi hidup yang silih berganti. Ada kalanya kita dikasihi orang, tetapi ada masanya juga kita seperti tidak ada yang menyukai kita. Dan ada kalanya kita berteman dengan banyak orang atau ditemani banyak orang, tetapi ada masanya juga banyak musuh yang seperti mengelilingi kita, hendak mentertawakan kita dalam segala kelemahan kita, seperti yang dialami oleh pemazmur dalam firman hari ini. Dia bagaikan seorang yang terkurung, dikelilingi oleh musuh-musuh. Oleh karena kekurangannya, seolah-olah musuh-musuh itu menantikan kapan dia jatuh untuk dipermalukan. Saudara-saudaraku, dalam situasi seperti itu, firman Allah mengingatkan kita sebagaimana yang disuarakan oleh pemazmur dalam situasi yang sulit, ketika diperhadapkan dengan musuh yang bisa membuat hidupnya seperti sesak, tidak ada jalan keluar. Dia tidak mengambil langkah yang salah, tetapi pemazmur datang kepada Allah, menyerahkan hidupnya di dalam kekurangannya. Dia memohon ampun atas dosa-dosa masa mudanya. Dia memohon kepada Tuhan yang dia percayai bahwa Tuhan yang sanggup dan mau menolongnya. Maka dia katakan, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Mengangkat jiwa itu sama dengan menyerahkan diri secara total, diatur, dikendalikan oleh Tuhan. Mengangkat jiwa kepada Tuhan itu sama dengan fokus kepada pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menolongnya. Dan mengangkat jiwa kepada Tuhan itu sama dengan memberi diri, dikendalikan, diatur oleh Tuhan. Karena itu ada penyerahan diri secara total kepada Allah. Sebab pemazmur percaya bahwa di tangan Tuhan hidupnya pasti selamat, dan di tangan Tuhan dia tidak akan jatuh dan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku,
dalam situasi hidup yang mungkin kita alami juga seperti itu, entah itu karena kekurangan kita, atau karena masalah ekonomi, atau karena masalah anak, seolah-olah dunia mentertawakan kita, mengejek kita. Dalam situasi itulah kita diingatkan datang pada Tuhan. Angkat jiwamu, serahkan hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa Dia siap menolong kita. Bahkan Dia berseru, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kamu kelegaan. Namun ketika kita mengangkat jiwa kepada Allah, menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, itu berarti hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Allah. Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur kita mau kemana. Bukan berarti kita seperti boneka, kita diberi kehendak bebas, diberi pilihan. Tetapi ketika kita sudah memutuskan mengangkat jiwa kepada Tuhan, kita harus tunduk dan taat kepada kehendak Dia, yang kepadanya kita sudah menyerahkan hidup kita. Sehingga apapun yang kita perbuat harus seturut dengan kehendak Allah. Pemazmur memohon perlindungan Tuhan agar ia tidak mendapat malu dari musuh-musuh yang mengelilinginya. Dia berlindung pada Tuhan karena dia yakin musuh-musuhnya sedang menantinya untuk mengejeknya. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa yang dia percayai akan menolong dia dan tidak akan membiarkan dia diperhadapkan dengan rasa malu, dan musuh-musuhnya tidak akan beria-ria atas dia, sebab ada Tuhan yang melindunginya, ada Tuhan yang menopangnya. Hari ini kita yang diingatkan, apapun yang akan kita alami sepanjang hari ini, mari kita angkat jiwa kita kepada Tuhan, lepaskan diri dari segala ego, dan biarkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Biar Dia yang memberi kita solusi, Dia akan menolong kita. Tugas kita andalkan Tuhan dan berserah kepadanya, dan bertindaklah sebagaimana umat yang sudah dikasihi di dalam Kristus. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, apalagi bersandar kepada kekuatan dunia. Hanya Tuhan yang mau menolong kita dengan sukacita di dalam kasih, tanpa meminta imbalan. Karena itu saudara-saudaraku, Tuhan hanya menghendaki kita setia di dalam jalan Tuhan, menantikan Dia, dan menyerahkan diri diatur oleh Dia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang setia menyertai, bahkan Allah yang selalu menunggu kami untuk datang kepadamu. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami juga menantikan Engkau untuk menolong kami. Dalam kelemahan kami, pengampunan-Mu kami minta, dan dalam kekurangan kami, biarlah pengasihan-Mu menyempurnakannya, sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Jika ada yang sedang bergumul dikelilingi oleh banyak persoalan, seolah-olah kuasa si jahat dunia sedang menunggu untuk mempermalukan dan mentertawakan, mengejek, biarlah Tuhan yang mengelilingi setiap jemaat-Mu, membungkusnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya boleh merasakan pengasihan-Mu dan tidak mendapat malu di dalam kekurangannya, sebab Engkau Allah yang berkenan menolongnya. Berkati jemaat-Mu yang sedang kurang sehat, berikan mereka kesembuhan dimanapun dan apapun situasinya. Berkati juga bangsa dan negara kami, berikan ketenangan dan kedamaian. Berkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, agar semuanya boleh berserah kepada Tuhan saja, sebab hanya Tuhan yang dapat menopang dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dengarlah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.